Baik, saya atas nama Willy Kiro, saya dari kelas 10 IPA 2 dari SMA Kristus Mercusuar. Saya akan sedikit menjelaskan tentang Kingdom Plantae, yang dalamnya terdapat pengertian, ciri-ciri, klasifikasi, dan manfaat. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari Kingdom Plantae atau yang biasa disebut juga dengan tumbuhan adalah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan berklorofil. Seperti yang kita tahu, klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis dan tumbuhan dapat memperoleh makanannya sendiri atau autotrof. Berikutnya adalah ciri-ciri dari plantae. Yang pertama adalah multiseluler atau mempunyai banyak sel. Yang kedua adalah autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Yang ketiga adalah eukariotik memiliki membran inti sel. Yang keempat terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang kelima hidup di daratan lembab atau perairan. Yang keenam dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati, memperoleh makanan dengan cara berfotosintesis dan dibantu dengan cahaya matahari, bereproduksi secara seksual dengan putik dan benang sari, aseksual dengan cangkok, tunas, setek, dan lainnya. Memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa. Memiliki organ dan sistem organ, memiliki bunga sebagai alat reproduksi seksual. Memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut metagenesis. Metagenesis pada Kingdom Plantae adalah siklus hidup suatu tumbuhan yang menampilkan suatu pergiliran generasi. Berikutnya adalah jenis Kingdom Plantae, yaitu terdiri dari Pteridophyta, tumbuhan paku, Bryophyta, tumbuhan lumut, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Yang pertama adalah Pteridophyta. Pteridophyta adalah tumbuhan yang telah memiliki batang, akar, dan daun sejati, berkembang biak dengan spora. Cormophyta berspora dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Selain itu, tumbuhan paku juga memiliki klorofil, pembuluh angkut silem dan floem, serta berakat serabut. Yang berikutnya adalah jenis-jenis Pteridophyta, yaitu paku sejati, paku purba, paku ekor kuda, dan paku kawat. Paku sejati adalah jenis yang memiliki batang, akar, dan daun sejati. Spesiesnya sekitar 12.000, contoh suplir dan semangi. Paku purba yaitu jenis menghasilkan satu macam spora atau homospora. Pada gametofitnya tidak memiliki klorofil dan nutrisi yang diperoleh dari simbiosis dengan jamur. Paku ekor kuda atau Spenopsida, jenis ini disebut ekor kuda karena bentuk batangnya mirip ekor kuda. Habitat tumbuhan ini daerah subtropis atau tempat yang lembab. Paku kawat dapat menghasilkan dua macam spora, heterospora pada gametofitnya, tidak memiliki klorofil. Gametofitnya juga terdiri dari dua, yaitu biseksual dan uniseksual. Jumlah spesies paku kawat adalah sekitar 1.000 spesies, contohnya Lycopodium dan Selaginella. Yang berikutnya adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Bryophyta tidak mempunyai organ sejati seperti batang, akar, atau daun, serta tidak memiliki pembuluh angkut silem dan floem. Ciri-ciri Bryophyta: tumbuhan lumpur berukuran makroskopis 1-2 cm dan ada pula yang berukuran mencapai 40 cm. Cormophyta merupakan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun, memiliki dua bentuk generasi, yakni generasi sporofit dan generasi gametofit. Beberapa tumbuhan lumut yang hidup di daerah hujan dapat dijadikan sebagai penahan erosi serta digunakan untuk menyerap air.
Jenis Bryophyta meliputi lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Lumut daun atau Bryopsida merupakan lumut sejati karena bentuk tumbuhannya menyerupai tumbuhan kecil yang memiliki batang, akar, dan daun sejati. Hepaticosida atau lumut hati merupakan lumut berumah dua atau Deuceus. Jenis lumut ini berbentuk talus, berlobus seperti bentuk hati manusia. Selain itu, jenis lumut ini membentuk zigot. Berikutnya adalah Antekerotopsida atau lumut tanduk. Gametofit pada tumbuh lumut ini serupa dengan lumut hati, namun letak pada sporofitnya berbeda. Contohnya adalah Anthokeros laevis. Yang berikutnya ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Ciri-ciri Spermatophyta diantaranya memiliki dua subspesi, yaitu biji tertutup atau Angiospermae dan biji terbuka atau Gymnospermae. Manfaat Spermatophyta dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai makanan pokok. Contohnya seperti padi, jagung, dan gandum, juga sebagai peneduh, sumber oksigen, penyerap karbon dioksida, dan penyimpan air. Sekarang kita akan membahas tentang Angiospermae dan Gymnospermae. Yang pertama adalah Angiospermae atau berbiji tertutup, adalah tumbuhan yang bakal bijinya berada dalam bakal buah. Ciri-ciri Angiospermae diantaranya yaitu daunnya lebar dan berbentuk pipi, tulang daunnya berbentuk menjari, menyirip, sejajar atau melengkung. Hidupnya sebagai perdu, pohon, semak, dan herba. Alat berkembang biakannya berupa benang sari dan putik. Memiliki bunga sejati dalam perhiasan berupa mahkota dan kelopak bunga berdasarkan jumlah keping bijinya. Angiospermae dibagi menjadi dua kelas, diantaranya itu monokotil dan tumbuhan berbiji yang berkeping satu atau tunggal, dan dikotil yang memiliki dua daun lembaga atau dikotiledon. Yang berikutnya adalah berbiji terbuka atau Gymnospermae, merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tidak ditutupi atau dilindungi oleh bakal buah. Ciri-ciri Gymnospermae diantaranya itu Gymnospermae memiliki alat kelamin yang terpisah, di mana sel telur terdapat dalam Strobilus betina dan sabuk sari terdapat dalam Strobilus jantan. Bakal bijinya tersusun dalam strobilus. Strobilus atau rujung adalah alat berkembang biak yang terbentuk kerucut. Batang dan akarnya berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Daunnya kaku, tebal dan sempit. Tulang daunnya tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati. Akarnya berbentuk tunggang, biasanya pohon atau perdu, tidak ada yang berupa herba. Manfaat Kingdom Plantae. Ada beberapa jenis Kingdom Plantae seperti rotan, pohon jati, dapat dijadikan sebagai bahan baku bangunan, kertas, furniture, kartu remi, peralatan olahraga, alat musik, dan lain-lain. Beberapa jenis Kingdom Plantae seperti rami mampu menghasilkan serat linen. Sebagian besar nutrisi yang diperoleh manusia berasal dari tumbuhan seperti jagung, padi, kentang, gandum, dan singkong. Beberapa jenis tumbuhan dari Kingdom Plantae juga dapat dijadikan sebagai tanaman hias seperti anggrek, mawar, matahari, dan tanaman lainnya yang berguna untuk mempercantik lingkungan atau halaman rumahmu. Sekian dan terima kasih.